Sahabat Rubus, aku kehujanan sama Dokter Lee. Asik banget di kebun alpukat, terus lihat durian, terus kehujanan. Sahabat Rubus, apa kabar? Selamat datang kembali di segmen episode. Kali ini aku akan ngajak kalian buat jalan-jalan ke kebun alpukat seluas 3 hektar milik Dokter Lee. Aku ini sekarang ada di Anyer, deket banget sama pantai. Biasanya kan alpukat itu ditanam di dataran menengah sampai dataran tinggi. Nah, ini Dokter Lee, seorang dokter umum, mengebunkan alpukat deket banget dengan pantai. Penasaran kan gimana caranya Dokter Lee memanajemen kebunnya agar tanamannya rapi-rapi dan tumbuh dengan subur seperti yang ada di samping aku ini. Yuk ikuti aku. Halo Dokter Lee, apa kabar? Halo, baik. Ya. Nah, gimana? sekarang aku sudah sama Dokter Lee, pemilik dari kebun alpukat. Luasnya berapa, Dok? Di 3 hektar ini. 3 hektar. Ada berapa jenis alpukat yang ditanam, Dok? Dominannya Miki. Dominannya Miki. Ada kurang lebih lagi 10 item lagi, ya 10 yang lain. 10 jenis alpukat. Iya, yang lain. Berarti hari ini kita akan diajak sama Dokter Lee jalan-jalan keliling kebun alpukatnya. Ya, Dok? Ayo, mari. Nah, ini Miki nih. Ini Miki usia 3 tahun. Oh, ini Mikinya. Ini rata-rata usia 3 tahun ditanam sesudah tsunami. Tahun 2018 ya, tsunami. Ini Januari ditanam. Ini udah 3 tahun usianya. Miki, ini hampir semua Miki. 3 tahun tuh berarti bentar lagi berbuah atau? Udah berbuah. Berbuah pertama udah. Kemudian ini baru dipanen lah waktu Desember. Mungkin tahun ini berbuah lebih banyak. Oke. Nah, kita lihat yuk. Ya, kita jalan lagi. Jalan-jalan. Sudah bersama. Oh, jarak tanamnya berapa nih? 5 meter. 5 meter kali 5 meter? 5 meter kali 5 meter dengan antisipasi VR bisa masuk nanti. Oh, oke. Jadi metiknya gampang ketemu. Kita lihat ada buah alpukatnya nih, Dok. Oh, ini ada nih. Ini sisa-sisa. Ini. Nih. Wah, ini masih lama, ini mah 2 bulan, 3 bulan kali ini. Masih 2 bulan sampai 3 bulan. Masih lama ini. Oh, ini Miki juga. Miki. Setiap pohonnya kayaknya ada nomornya ya, Dok ya? Ya, dikasih nomor, dikasih KTP. Dikasih KTP. Biar apa? Jadi ini untuk, jadi ya riset kecil-kecilan. Jadi 3 tahun ini saya ukur tingginya dan diameter. Kemudian dicatat lengkap dan yang berbuah tidak berbuah. Nanti akan dimasukkan di data. Tahun depan gimana lagi, dia tiap tahun kita masukin data baru. Tujuannya nanti kita akan ketemu bibit yang unggul yang mana. Baru kita cross biji dari pohon ini, pucuk dari yang ini. Nanti akan tercatat pohon ini pucuknya nomor berapa. Sehingga lama-lama kita akan tahu bibit yang paling bagus yang mana. Supaya dapat sumber bibit yang bagus. Karena dari pengalaman, bibit yang sembeli lain-lain. Lihat aja tuh ada kate, ada jangkung. Jadi bibitnya aneka ragam. Aneka ragam. Nah, pengalaman ini membuat gitu. kita mau bikin bibit yang standar. Oke. Nah, ada cara kampung lah, catat. Nanti kalau bibitnya udah standar bakal diperjualbelikan atau Jadi, untuk koleksi? Tujuan kita sih ini sebagai contoh untuk masyarakat melihat, oh ini kuburan bisa untuk nanam loh. Oh iya, ini bekas kuburan. Jadi kita hanya ngasih contoh, masyarakat sekarang kan udah terbuka, oh iya bisa juga bikin kebun ya. Nah, dari sini masyarakat terdidik, kita akan bikin bibit ini kan akan berikan ke masyarakat. Misalnya masyarakat punya lahan, bisa 4 pohon, kita gali, tanemin, kita catat nomor nik ini, pohonnya kode ini. Terus kita bikin seperti di Jakarta itu, di tempatnya Pak Rizal. Pak Rizal itu Pembibit Miki di Cipedak. Nah, di Cipedak itu kalau kita ke kampungnya, tiap rumah punya pohon. Kalau kita jumlah mungkin ribuan pohon itu juga. Betul. Tujuannya sama, kita bikin Cipedak baru di sini. Sana Anyer. punya 5, punya 10, mungkin ada yang punya 1000, yang 1000 mungkin kita jual. Nah, mungkin harganya nggak seperti Pak Rizal. Pak Rizal juga akan bantu kita bikin bibit di sini. Oh, ini bakalan jadi sentra Sentra ya, maksudnya kita mau bikin sentra alpukat baru.
mengajak masyarakat untuk berpartisipasi masing-masing, sehingga kita punya lahan terbatas aja, lahan biar mereka yang punya, sehingga nanti produknya banyak bukan punya kita, tapi punya masyarakat. Ya kalau antisipasi kita ini kan tahun keempat nih, tahun keempat, tahun kelima kan bibitnya bagus. Menurut Pak Rizal kalau udah 5 tahun bagus, kita bisa bikin bibit, kita perbanyak, kemudian kita berikan ya mungkin 10 tahun, berarti 5 tahun berikut. Ya kita berharap seluruh wilayah ini nanamnya alpukat. Oke, siap. Gitu ya. Nanti habis dari dokter ini kita bakalan ngevlog bareng sama Mas Rizal ya. Oke, bener. Jadi ini hanya hobi, bukan bisnis ya. Jadi ini dasarnya bukan bisnis. Saya hobi nanam, pokoknya ada apa aja saya tanam. Kalau bisa dibagikan saya bagikan. Bukan bisnis. Kalau ada ujungnya dapat bisnis, alhamdulillah. Nah, ini ada pohon alpukatnya dan kebetulan aku beruntung banget nih sahabat Trubus karena panen rayanya sebenarnya udah lewat ya Dok ya. Bulan Tapi ini Desember. Kita beruntung bisa dapetin pohon alpukat yang banyak banget buahnya. Ya ini masih banyak nih. Tapi ada yang bisa dipanen nanti. Ini mah belum bisa. Oh, oke. Berarti masih ada. Oh, ada harapan dibawa pulang. Tuh ini masih kecil. Masih kecil. Ini Miki kan, Dok? Miki, kalau Miki dia kan khas bulat gini nih. Iya, bulat. Wow, keren banget nih. Aku baru pertama kali ini. Sebenarnya dipetik-petik gini juga akhirnya bisa dimakan, cuma lama banget. Bisa, lama tadi. Ini kira-kira berapa buah nih, Dok? Satu pohon Satu berbuah berapa sih? pohon. Saya kemarin dapat 90 kilo dah semua lah, petik pilih-pilih ya. Satu pohon semua. Enggak, semua. Dari yang udah berbuah ini kan sekitar 400 lebih. 400 tanaman itu 90 kilo. Iya, buah pertama kan. Nah, itu karena kita pencatatan. Jadi kita pilih yang udah matang-matang, kita catat-catatin aja. Satu pohon mungkin ada sekitar 10 kilo masih awal. 10 kilo, Iya. lumayan banget. Kan kalau literatur bisa setengah ton. Tapi nggak tahu nanti. Literatur. Dok, ini kenapa ada pohon buah naga nih nyempil di antara kebun alpukat ini? Jadi selama 3 tahun kita coba-coba tuh nanam namanya labu madu. Terus labu yang bentuk dewa mabok. Apa aja kita tanam? Rupanya pemasarannya sulit. Pemasaran sulit. Sehingga untuk biaya tambahan mereka, income mereka di rumah sulit. Buah naga di sini cukup laku di turis. Ada turisnya. Nah, kita sweet ini nih. Nah, ini murni punya mereka. Kita hanya subsidi ya bikinin ginian lah. Pegawai ini punya pegawai. Punya mereka nih, punya pegawai ini, punya rekan kerja. 4 orang ini. Nah, ini dibikin 160 buah nih. Masing-masing punya 40. Satu orang. Kemudian ya ada 4 pohon ya. Oke. Mungkin Ini udah sekitar hasilnya 600. nanti buat Untuk mereka. 4 orang staf. Ya, masing-masing punya sendiri. Jadi ini Enak, Dok. mereka menambah penghasilan sendiri, tapi yang penting nanamnya rapi, nggak ganggu tempat. Ya kayak gini-gini lah. Rapi banget ini. Wah, enak banget nih kalau misalnya jadi temennya. Boleh, silakan. Oke, Dok, kita jalan lagi yuk. Oke. Wah, ini masih sepi banget nih, Dok. Kita ada di mana nih, Dok? Ini lahan tambahan, nyempil-nyempil. Jadi ini bulan Desember baru ditanam. Ada berapa nih rencananya? Ini rencana kita sih maunya 1000 pohon. 1000 pohon. Dengan ditanam baru ini sekarang udah 510 pohon, lumayan lah. Oke. Nanti kalau udah ahli mereka tinggal nambah. Jadi ini lahan baru. Nah dulu juga begini semua. Oh, ini bibitnya? Begini. Ya ini bibit dari Pak Rizal. Miki juga ya? Ini Miki. Oh, oke. Ya dulu segede-gede gini. Nanti kalau udah 3 tahun segede gitu. Oh, wow. Nambah 500. Tapi rencananya 1000. Tapi 1000 lah. pelan-pelan. Pelan-pelan. 500 dulu. Tapi yang ada di sini nih, yang ada di dekat kita ini jumlahnya berapa? Ini ada 40. Ini ada 40. Ini yang dikorbankan apa nih? Kayaknya banyak Wah, banget banyak. pohon. Saya dulu kan ada pohon nangka. Pohon nangka. Peninggalan tuh, Ini. besar, rindang. Kita sayang, akhirnya kita tebang juga. Oh, oke. Pohon durian, pohon kelapa. Pokoknya setiap bikin gini, kesian deh. Pohon ditebang-tebangin. Terus sisa tuh satu tuh, durian tuh. Oh, itu durian. Kalau durian kita nggak tega, soalnya mau berbuah. Petai juga dipertahanin. Pertanin. Petainya dipertahanin. Padahal petai tanam sendiri saya ada 100. Di mana? Dekat sini juga? Nanti kita lihat banyak di pinggiran. Siap. Oke, siap kalau gitu. Oke, kita maju lagi. Nah, sekarang aku ada di pohon nomor 390 ya. Iya, Dok, betul, betul. 390. Ini masih dengan Miki. Dok, ini banyak banget buahnya. Iya, ini banyak yang buah dari daun. Sakit kayaknya ini. Tapi masih kecil-kecil. Iya.
Ya ini sakit. Sakit tapi dia berbuah. Gimana Berbuah. tuh ceritanya, Dok? Jangan, nanti yang sehat aja yang berbuah. Ini udah bisa dipanen. Ini udah bisa panen nih. Panen yuk. Nanti dipanenin. Panenin ya. Saya belum tahu yang mana bisa panen, takut kemudahan sayang. Nunggunya kelamaan. Kan pemiliknya. Ya namanya juga belajar. Pokoknya bisa nanam, belajar panen. Buahnya banyak, nanamnya makin pinter. Oke, baik. Kesini yuk, sini Ya. coba. Itu berbunga nih, berbunga mau lihat ada bunga. Ini. Nah ini juga sakit. Ini sakit. Sakit tapi dia berbunga. Ya selalu nih kayak begini. Definisi berbunga tapi sakit gimana? Betul. Gimana? Ya pohon itu ini generatif jatuhnya nih, survival dia. Tapi nggak sehat. Tetap kalau yang sehat mesti seperti itu. Mesti banyak Daunnya cukup, kemudian dia berbuah, sehingga antara daun dan buahnya masih kelihatan. Kalau kayak gini berarti harus senang atau sedih? Sedih. Dokter sedih. Kalau aku sih seneng. Ada buahnya. Karena ada buahnya. Bisa dipanen ya? Ada buahnya, ada Dikit bunganya. tahu ini kalau yang kayak gini. Oke. Ya, maju yuk. Dokter Lee, katanya di sini itu ada spot bagus, kita bisa lihat kebun alpukat, terus di belakangnya ada lautnya ya, Dokter Betul. Lee ya? Kita lihat yuk. Yuk kita ke sana. Yap. Aku masih bersama dengan Dokter Lee. Sekarang mau ngobrolnya lebih dalam lagi. Dan tau gak sih di depan kita tuh laut ya, Dok ya? Betul. Jadi sengaja pilih lahan yang dekat dengan laut karena suka laut atau gimana, Dok? Kebetulan. Kebetulan. Ini cari dapat tanaman, dapat pemandangan. Tapi ini yang membuat saya beli lahan ini. Waktu itu saya berdiri persis di bawah situ tuh, lihat laut. Karena saya beli aja, saya juga nggak tahu ini kuburan ya, beli. Pokoknya ini pemandangan bagus. Dok, aku pengen nanya deh, sebenarnya nih nanti nih setelah semuanya panen, meskipun ini kan tanamannya baru ya, umur 3 tahun, jalan 4 tahun nih sahabat Trubus. Dokter Lee ini sebenarnya nanti kalau misalnya sudah panen, itu sudah punya target pasar, atau nanti bakalan dijual kemana untuk hasil panen sebanyak ini, 400 pohon ya? Ya, jual sih pasti dijual lah. Iyalah. Kalau ada ya kan. Kemudian jual kemana, learning by doing lagi. Karena dia bukan target utama. Ya karena kita benar-benar hobi. Pasti kita pelajarin, karena kan barang gampang dipelajarin. Nanti kita lihat mau sell kemana gampang, nggak ada masalah. Karena alpukat kan kita masih kurang. Di Indonesia ini masih beli. Nah, kalau kita bisa jual keluar, kita jual. Pokoknya belum tahu lah. Yang penting sekarang nanam dulu, tumbuh dulu, semuanya sinkron antara si pemilik sama yang partner. Kemudian kita senang, kita jalanin. Nah, dan yang bikin penasaran adalah kenapa dari sekian banyak jenis varietas alpukat, milihnya itu kebanyakan di sini adalah Mickey. Betul. Nah, kenapa? Padahal ada jenis lain nih, Dok, di luaran sana, bibit-bibit yang beredar. Itu juga dibaca dari literatur. Oh, oke. Baca. Nasihatnya kalau mau hari tua enak, tanamlah Mickey. Kemudian pelajarin Mickey juara nasional beberapa kali. Istimewanya di mana? Bahwa dia anti ulat lah. Bagus dah. Terus ketinggian DPL-nya oke ya saya tanam. Waktu nyari bibitnya juga gampang loh ya. Bibit pertama ini belinya bukan dengan Pak Rizal. Pertama kali dengan Pak Kemal di Cibinong. Oke, Pak Kemal dulu. Pak Kemal baru, akhirnya saya cari lagi searching bahwa yang banyak tuh di Cipedak. Nah, saya ke pusatnya, carilah ke Cipedak. Akhirnya saya keliling kampung Cipedak tuh, satu rumah ke satu rumah. Baru tahu ada Pak Rizal, beli sama Pak Rizal. Oke, berarti semuanya bibit di sini ada bibit yang tersertifikasi. Boleh dikatakan seperti itu? Belum. Waktu itu Pak Rizal belum bersertifikat. Nanti sebagian udah yang sertifikat. Nah, seperti dengan Cipedak yang ada kan. Berarti bibit dari Cipedak diboyong ke Anyar Sini, benar. untuk ditanam. Tanam kembali. Dok, enakan jadi dokter atau jadi pekebun? Enakan kebun, nggak bisa protes. Kalau pasien protes, Oh, gitu. udah diomongin lupa. Kalau tanaman nggak bisa protes? Enggak. Oke, dia gimana? Paling nggak berbuah. Jadi pilih jadi pekebun. Oh iya, abis ini saya mau berkebun aja, mau udahan. Oh, udah. Mau pindah aja kemari. Oh, oke. Udahan jadi dokternya kapan Iya, nih? hampir. Jadi memilih menghabiskan masa pensiunnya ya, Dok ya. Ya. Nanti di kebun kebun. alpukat ini sahabat Ya, di Trubus. kebun. Katanya sambil rujakan ya, Dok. Betul. Kita ada banyak pohonnya kok. Mau jambu, mau mangga, mau belimbing. Wah, ada semua tuh. Ada semua. Ada pete juga tadi kan. Pete, rambutan. Jalan itu ada juga. Iya. Dok, tadi kan ceritanya tuh senang terus nih karena Iya. kan memang hobi. Tapi sebenarnya yang paling selama perjalanan 3 tahun, 4 tahun itu yang paling susah itu apa sih, Dok? Ya, Selain tadi ya penyakit. betul. Sebenarnya berkebun ya, mungkin hampir sama lah tukang kebun. Pohon kalau kita pelajarin sih nggak susah-susah amat, karena kita cukup subur. Tanamnya cukup subur loh ya. Yang susah itu tanam partner. Tanam manusia.
istilah baru ya? Ya tanam manusia. Kita nanam pohon, kita bukan pekerja benar. Yang ngerti, yang punya tenaga kan orang lain nih. Nah ini yang sulit mengelola mereka nih. Ini kan punya karakter masing-masing, punya background masing-masing, kesulitan masing-masing. Ada yang sangat benar-benar ketertinggal, miskin banget. Ada yang mantan preman, ada yang agak sakit jiwa dikit. Ini beneran. Kita mesti mengelola mereka sampai menjadi partner kita. Dengan apa yang kita terima, baik negatifnya, kita latih mereka nih sampai jadi partner. Jadi ini yang sulit. Sulit banget, tapi berhasil dilewati kan? Oh iya, ini proses yang perlu kita lewati sampai mereka menjadi loyal. Itu paling penting. Jadi bukan nanam alpukat dokter Nanam orang. ini, nanam orang. Nanam teman. Partner, ingat itu. Nah, Dokter Lee, sekarang waktunya Trubus pamit dulu nih berhubung sudah mulai hujan nih. Iya. Terima kasih banyak ya sudah Sama-sama, diajak jalan-jalan sama-sama. di kebun alpukatnya. Sambil hujan-hujanan. Terima kasih sahabat Trubus. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dah.